ini hasrat untuk menempuh pendidikan tinggi, intinya sampai kampus itu, apakah itu secara pribadi atau itu memang rekomendasi dari orang tua? Sebelum kamu jawab, aku pengen gini. Dan kamu kan memilih jurusan yang matematikal, yang Hmm. menurutku itu mungkin sebagai keluarga santri, kamu lebih direkomendasikan untuk milih ke syariah atau mungkin ke dakwah atau mungkin ke yang lain. Nah, pilihannya ke Saintek waktu itu. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena dulu saya pernah mengalami dialektika pemikiran bahwa saya ini salah jurusan. Iya, pelan-pelan berarti. Jadi awalnya pada saat, jadi ini mungkin saya lebih akan bercerita daripada menyimpulkan dari ini ya, dari Iya. apa yang saya alami ya. Jadi pada saat saya kecil itu, Hmm, saya selalu menjadi salah satu dari tiga urutan pertama di kelas ketika saya menempuh oke. madrasah ibtidaiyah. Oke, Top 3. top 3, ranking satu atau ranking 2. Nah, di masa itu saya menyukai pelajaran bernama bahasa Arab. MTS saya juga menyukai pelajaran yang sama, yaitu bahasa Arab. Tapi tahun 2009 ketika ujian nasional, Iya. nilai UN matematika saya itu satu-satunya yang paling bagus, 100. Nah, kemudian meskipun pada saat SMA nilaiku nggak tidak sebagus itu, jadi eh, saya ada persepsi bahwa saya ini bagus di matematika. Nah, makanya karena saya kuliah itu kalau misalkan saya belajar bahasa Arab, saya itu nanti belajar hal yang sama, menurut saya monoton. Karena Oke, oke. tidak ada yang memberikan wawasan lebih jauh bahwa ternyata kuliah di bahasa Arab itu bukan cuma belajar tentang bahasanya, tapi Hmm, belajar tentang budayanya, belajar budaya. tentang historinya, kayak gitu. Nah, karena tidak ada yang memberikan hal seperti itu, jadi saya lebih ingin belajar keluar dari apa yang ingin saya, eh, keluar dari apa yang saya sukai. Karena misalkan kayak saya ambil PAI katakanlah, dan hal yang Oke. aku pelajari sama aja berarti dengan di pondok pesantren. Karena sejak usia SMP sampai usia SMA itu saya di pondok pesantren. Jadi nggak ada hal yang berubah. Itulah kenapa saya ambil matematika karena salah satunya adalah nilai saya itu sampai 100 di waktu ujian nasional SMP. Itu aja. Berlanjut ke soal lingkungan dan keluarga yang cukup santri dan religius. Kamu pernah ngalami masa-masa dilema, artinya masa-masa ada pertentangan gitu. Sedikit cerita, ya dulu itu kan, apalagi kamu pinter bahasa Arab gitu kan. Dulu kita itu nggak di pesantren nggak terlalu difokuskan belajar bahasa Inggris. Ya karena Hmm. ada gium, ya bahasa Inggris nggak dipakai untuk pertanyaan kubur, atau di surga nggak ada bahasa Inggris, Al-Quran berbahasa Arab, atau kita dididik untuk, apalagi di pondok pesantren, ini pengalaman aja bukan by teori kalau saya. Iya. Itu kan kita, iya ada gium lagi sih soal ini tuh ilmu akhirat gitu. Ini bukan ilmu dunia gitu. Jadi jadi terus kemudian kitab apa itu? Kitab belajar itu apa? Ta'limul muta'alim, kemudian ilmu Hmm. hal itu kemudian dimaknai sebagai hanya melulu ilmu agama, tidak pada ilmu pada konteks hari ini. Ya, kamu pribadi pernah mengalami itu nggak? Peristiwa-peristiwa seperti itu nggak? Nah, nah, kayaknya sama pengalaman kita itu. Jadi
sejak kecil saya membenci bahasa Inggris dan memang saya tidak terlalu bisa bahasa Inggris ya. Terutama pronunciation itu yang paling saya benci. Karena setiap kali saya mengucap pronunciation, ketika guru saya meminta untuk membaca, dia itu selalu mengingatkan. Kenapa? Karena salah. Meskipun secara teori terkait gramatikalnya, ada tenses-tenses itu mungkin saya tahu paham penggunaannya meskipun tidak sedetail ketika saya sudah benar-benar menekuni. Setelah selesai S1 kan saya memang sebelum lanjut ke sini benar-benar menekuni. Nah, Ya, tapi at least saya paham ketika ini harusnya misalkan present tense itu harus seperti apa, past tense harus seperti apa. Saya cukup paham secara teori gramatikalnya karena itu sama seperti nahwu lah ya dalam bahasa Arab dan menurut saya ya. teori teori gramatikalnya itu bahkan lebih susah bahasa Arab. Teori gramatikalnya lebih Oke. susah bahasa Arab karena perubahan katanya itu relatif banyak. Contoh di bahasa Arab itu di sorof perubahan kata fa'ala misalkan. Fa'ala itu untuk menjelaskan sesuatu yang sudah lampau. Ketika saya ingin menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi, harus menjadi yaf'ulu. Yaf'ulu saja itu untuk subjek dia. Kalau misalkan subjeknya berubah menjadi kamu, menjadi Kamu. taf'ulu. Kalau subjeknya menjadi kita, menjadi naf'ulu. Nah, perubahannya itu relatif lebih banyak bahasa Arab. Sementara di bahasa Inggris perubahan itu cuma ada tiga, yaitu kalau nggak menjadi adjektif, menjadi noun, atau menjadi kata kerja, kayak gitu, menjadi verb. Kata yang sama bisa jadi memiliki tiga perubahan ini, atau bisa jadi tidak memiliki perubahan untuk menjadi posisi tiga-tiganya, atau bahkan tidak berubah, atau ketika misalkan ini apa ya, interest. Interest itu bisa menjadi verb, bisa menjadi interesting, bisa menjadi interested. Ya, ya. Interest juga bisa menjadi noun, tergantung konteksnya. Jadi perubahannya nggak banyak, cuman ada empat kan. Konteksnya aja yang tinggal kita bedakan, kayak gitu. Dan kalau bahasa Arab lebih banyak lagi perubahannya untuk satu kata saja. Nah, Ya, cuman untuk pemahaman keagamaan sendiri, saya pernah mengalami ini ya, pemahaman bahwa ah, ilmu matematika, ilmu hal kayak bahasa Indonesia dan lain-lain itu tidak penting. Itu karena doktrin keagamaan yang ada di pondok salaf. Karena tentu saja saya harus menspesifikkan ini ke pondok salaf karena di pondok modern ini bukan menjadi ajaran mereka. Mereka menganggap bahwa dua dimensi keilmuan ini adalah simultan dan penting untuk dikuasai. Tapi di pondok salaf tidak. Jadi ya. ilmu agama yang penting dan ilmu yang tidak terkait dengan agama itu tidak penting. Kayak gitu. Nah, Ya, saya kita pernah sama-sama mengalami tinggal itu. di kampung lah ya. Sama Ya, berarti. ya, khas pondok kampung ya seperti itu karena tujuan mereka, tujuan doktrin itu adalah santri itu nanti setelah selesai nyantri ya ngabdi ke masyarakat, mengajarkan ilmu agama. Nah, itulah kenapa eh, menjadi alasan bahwa agama yang nanti endingnya adalah mengajarkan tentang tata nilai, tata krama, adab. Nah, itu menjadi lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena santri sejak awal tidak didoktrin untuk menjadi profesional. Komunikasi bahasa Inggris sudah cukup lancar ya. Ya, sehebat apapun kalau kita nggak punya kemampuan bahasa Inggris di Indonesia, ketika sampai di Ya, Australia tetap masih menjadi mahasiswa yang ngah-ngoh ketika berkomunikasi. Karena terlalu banyak hal yang agak susah dimengerti di sini. ya mungkin idiom-idiom baru atau mungkin
Eh, American Bahasa sama British slangnya, beda ya. Oh dan iya iya bahasa iya. slangnya terlalu banyak. Kamu udah bisa ngerasa itu nggak? Ngejoke terus ibarat orang sana paham dengan joke-mu nggak? Jadi gini sih, kalau untuk kemampuan bahasa Inggris, tentu saja kemampuan saya itu kemampuan bahasa Inggris yang digunakan untuk studi. Berbeda dengan Oh kemampuan bahasa Inggris yang digunakan untuk sehari-hari ya. Jadi iya iya. standarnya agak sedikit berbeda karena pace untuk komunikasinya berbeda, diksi-diksinya juga berbeda. Nah, itulah kenapa meskipun saya bisa komunikasi dalam bahasa Inggris ketika kuliah, menyampaikan pendapat, tapi saya belum tentu bisa berkomunikasi dengan baik ketika saya harus berkomunikasi dengan orang di jalan. Tapi untuk menanyakan mau kemana, ini arahnya kemana, harganya berapa, hal itu komunikasi yang ini ya, Standar ya. yang standar tetap bisa. Cuman untuk yang sampai kayak ibu-ibu ngerumpi di pasar, nah tapi pakai bahasa Inggris, nah itu berbeda lagi. Saya belum belum sampai ke sana. Itu juga culture shock yang saya alami ketika saya di sini. Saya belajar bahasa Inggris cukup lama di Indonesia, tapi ternyata Ya. tidak sepintar itu juga. Ini aku pengen ngobrol lebih jauh soal kemarin sih. Kemarin kita udah teleponan soal eh, pendidikan dan literasi. Dulu itu kan mas ada istilah kalau majunya suatu wilayah atau suatu negara itu bisa dilihat dari majunya budaya literasi di dalamnya. Entah itu jumlah buku yang terbit di wilayah itu, entah itu budaya baca suatu daerah itu, baca di sekolah-sekolahnya, atau budaya baca masyarakatnya. Tapi di zaman ini, di zaman ketika udah semua serba digital, banyak hal itu bisa divideokan dan disimulasikan lewat video. Banyak hal udah diupload, kadang udah ada lewat aplikasi, dan juga zaman media sosial. Itu menurutmu, kamu bisa membayangkan nggak kalau masa-masa ke depan itu eh, budaya baca menurun, jumlah buku yang terbit juga menurun, tapi masyarakatnya bisa maju. Atau mungkin dalam kata lain, kita mengalami yang disebut dengan Indonesia Emas tahun 2045 lah. Ini pertanyaan yang relatif cukup berat karena saya harus berpikir reflektif ya. Oke, jadi literasi itu sangat erat berhubungannya dengan dunia pendidikan tentu saja karena salah satu hal yang ingin dibangun di dunia pendidikan adalah kemampuan literasi dan numerasi. Oh Literasi iya, itu penting untuk sebagai intake pengetahuan, kemampuan iya. menganalisis, sementara kemampuan numerasi itu penting untuk membangun iptek. Jadi orang yang tekun di bidang engineering atau menekuni matematika, fisika, kimia kayak gitu, mereka tentu saja harus pintar di numerasi selain literasi ya. Literasi itu ya menjadi bekal, cuman tidak sedominan numerasi. Tapi at least dua skill ini cukup penting. Nah, salah satu hal yang harus kita pahami bahwa kalau kita lihat di negara-negara maju nih, contoh kayak misalkan negara Jepang, negara Jepang. Oke, Dulu ketika mereka itu setelah hancur di Perang Dunia Kedua, itu yang pertama dicari gurunya, yang pertama dicari, yang iya. pertama dibangun adalah gurunya terlebih dahulu sebelum hal-hal yang lain. Dan pada saat itu, hal yang ditekankan itu adalah tentang literasi, tentu saja. Nah, sampai Jepang menjadi negara, meskipun negaranya kecil, tapi bisa menguasai
seluruh produk elektronik yang ada di Indonesia. Nyaris orang Indonesia Oke. itu kalau misalkan beli produk Cina, dari Cina ya, produk made in China, itu mereka merasa kualitasnya kurang bagus. Padahal produk Cina tidak kalah bagus dengan produk Jepang, kan kayak gitu. Nah, sampai seperti itu penguasaan mereka. Nah, artinya apa? Artinya pembangunan sebuah bangsa, kemampuan ekonomi sebuah bangsa, kemampuan sebuah bangsa untuk menjadi negara maju, menjadi negara produsen, itu seiring dengan kemampuan literasi dan numerasi. Tapi sayangnya generasi sekarang itu kurang di bidang literasi. Why? Literasi itu bukan cuma bisa membaca, tapi bisa menganalisa dan berpikir kritis terhadap suatu teks dan bahkan konteks. Nah, contoh sederhananya kayak gini. Kita itu kalau misalkan mau menyelesaikan masalah, sekarang itu kita inginnya cepat. Sehingga apa? Instan. Kemampuan analisisnya kurang. Jadi tinggal tanya aja kepada ChatGPT, masalah problem selesai. Tapi apakah kemampuan analisa berkembang? Tidak. Bayangkan orang zaman dahulu ketika mereka itu menemukan suatu problem. Mereka harus benar-benar berpikir bagaimana konteks problem ini dalam A, konteks problem ini dalam B, sehingga bisa memformulasi sebuah jawaban yang relatif lebih utuh. Kemampuan analisis seperti ini yang kita butuhkan. Jadi, ke depan, menurut saya, Indonesia itu akan bisa benar-benar menempati posisi sebagai Indonesia maju, Indonesia emas 2045, itu ketika kemampuan literasi, kemampuan numerasi itu menjadi bagian penting selain karakter ya. Karakter itu juga menjadi penting untuk dimiliki karena tanpa karakter yang baik, orang itu akan cenderung untuk yang penting saya dapat lebih banyak daripada orang lain kan kayak gitu. Nah, akan Ya, cenderung ke sana. Nah, tapi literasi numerasi juga memiliki posisi penting untuk menjadi seorang teknokrat-teknokrat yang cukup berkualitas dan bisa ditandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi kalau misalkan kita lihat konteks geopolitik global itu kan sekarang ini sebenarnya Indonesia memiliki posisi yang sangat penting. Sudah terlibat dalam G20, dalam forum-forum internasional sekarang Indonesia memiliki posisi yang sangat penting. Dan untuk bisa naik level itu memang sangat dibutuhkan SDM yang unggul, terutama kalau misalkan kita mau berdiplomasi nih dengan negara yang lain, kan setidaknya oke. kita punya bekal di belakang, yaitu orang-orang berkualitas yang bisa kita percayakan bagaimana membangun Indonesia ke depan kepada mereka, kan seperti itu. Benar kata Soekarno ya, bahwa rumus-rumus dasar tentang ya bagaimanapun keadaannya nanti Indonesia emas 2045, tapi nasionalisme dan karakter building itu memang tetap jadi rumus dasar ya. Ya, menjadi ini hal penting, tapi hal untuk tidak dilupakan memang benar. Cuman kalau kita terlalu fokus di sana, tanpa ada pembangunan terhadap literasi dan numerasi, ya sama saja. Jadi bahkan gini nih, eh, hal-hal yang mungkin perlu kita evaluasi di dunia pendidikan kita itu sebenarnya pendidikan kita itu kurang ramah terhadap anak. Nyaris di semua sekolah ini ya, terutama di sekolah yang Oke, swasta yang kurang ini ya, ya yang kurang swasta mendapatkan di perhatian. wilayah pinggiran lah, bukan kota besar. Ya, ataupun sekolah negeri, nyaris semua sekolah negeri. Nah, itu agak sedikit berbeda dengan di sini. Jadi di sini itu sebenarnya secara materi, kalau materi pembelajaran di Australia terutama, materi pembelajarannya itu satu step lebih belakang
orang sini daripada materi di Indonesia. Misalkan di matematika nih. Di matematika Iya, kita belajar aljabar itu katakanlah di kelas SMP 8, kalau saya ingat tuh. SMP Iya, kelas 8 dulu ya. iya. Nah, dulu kan meskipun sekarang sudah kelas 7 itu sudah belajar aljabar sekarang. Nah, aljabar itu tidak diajarkan di anak secondary school di Australia itu sebelum kelas 3, Kelas 3, iya kelas 9 berarti. kelas 9 SMP. Nah, ini menjadi pertimbangan. Jadi mereka itu lebih dilatih untuk kemampuan ini apa? Bekerja sama, ketertarikan mereka untuk belajar, dilibatkan dalam proyek-proyek pelajaran, contohnya kayak merakit robot, hal-hal seperti itu. Itu menjadi perhatian. Jadi mereka itu biar punya gambaran, mereka itu mau ngapain sih sebenarnya. Dan ketika mereka itu punya gambaran terkait hal yang ingin dilakukan, saya yakin mereka akan berusaha untuk mempelajarinya. Dan ketika seorang berusaha mempelajari, otomatis mereka mencari banyak bahan, mencari di internet atau misalkan di buku-buku yang mereka baca, sehingga kemampuan analisa, kemampuan literasinya juga meningkat perlahan, kayak gitu. Jadi eh, sense of curiosity, sense Iya, untuk ketertarikan itu memang perlu dibangun seiring dengan antusiasme lah. antusiasme ya, kayak gitu. Antusias terhadap sesuatu itu, pengetahuan itu harus dibangun sehingga mereka tertarik untuk mempelajari, dan lambat laun itu akan mempengaruhi perspektif setiap individu yang ada di Indonesia, dan benar kita bisa mencapai Indonesia emas suatu saat ya. Saya berusaha meyakini bahwa itu terjadi 2045, tapi kita juga harus melihat bahwa kita itu masih butuh banyak SDM yang lebih sadar bahwa eh, kita itu nggak bisa mencapai itu sebelum SDM-nya memang benar-benar meningkatkan kualitas. Seperti itu. Iya, oke, cukup menarik obrolan kita kali ini. Mungkin nanti bisa disambung untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak, Waf. Oke, Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi soal mungkin hal-hal lain yang mungkin bisa diobrolkan. Dan terima kasih teman-teman udah mau menyimak. Dan semoga kita bisa bertemu kembali. Oke, yuk, Waf. ayo. Terima kasih.